Bingung lihat grafik candlestick yang naik turun terus? Tenang teman-teman, hari ini kita belajar bareng dari dasar. Hai, selamat datang di channel saya G-Trade Academy. Saya Giovanni, saya seorang trader yang sudah aktif di market trading ini lebih dari 7 tahun. Dan pada video kali ini, kita akan belajar bagaimana cara membaca candlestick. Dan ini sangat penting buat teman-teman yang benar-benar baru memulai di dunia trading. Jadi pastikan nonton video ini sampai habis dan jangan di-skip-skip. Namun sebelum kita masuk ke materi, seperti biasa, izinkan saya sedikit bercerita tentang broker pilihan saya, yaitu Fortuno Market. Kenapa sih saya memilih Fortuno Market, teman-teman? Yang pertama, dia memiliki spread yang murah. Dengan spread yang murah, itu sangat membantu saya ketika saya melakukan trading, teman-teman. Karena biaya trading otomatis lebih hemat. Naruh TP dan SL bisa lebih presisi lagi. Dan ini sangat membantu buat saya yang seorang scalper, teman-teman. Lalu yang kedua, di mana Fortuno ini sudah free swap, teman-teman, atau bebas biaya inap. Tentunya itu hanya berlaku untuk seluruh major pair dan juga kripto ya, teman-teman. Jadi, ketika saya ada posisi yang swing atau posisi yang harus menginap untuk waktu entah 2-3 hari, entah 1 minggu, entah bahkan sampai 1 bulan atau lebih, saya udah nggak bingung lagi tentang biaya tambahannya, teman-teman. Jadi, lebih tenang lagi ketika trading. Dan yang ketiga, ini yang paling canggih, teman-teman, di mana Fortuno Market ini sudah terintegrasi dengan TradingView. Kita tahu bersama bahwa TradingView itu adalah platform charting terbaik untuk trading saat ini. Dan yang terakhir, dan ini yang paling penting untuk kita seorang trader, di mana Fortuno ini memiliki proses deposit dan withdraw yang aman dan lancar. So, buat teman-teman yang cari-cari broker yang bisa menunjang trading teman-teman dengan lebih profesional lagi, dan bisa support teman-teman agar nyaman tradingnya, cobain deh Fortuno Market. Nah, sekarang kita masuk ke materi, teman-teman. Pertama, pasti ada pertanyaan. Bang Gio, apa itu candlestick? Ya kan? Jadi, candlestick adalah cara visual untuk melihat pergerakan harga dalam satu periode waktu, teman-teman. Bisa 1 menit, 1 jam, dan juga bisa 1 hari, teman-teman. Tergantung trend frame mana yang kamu pakai. Nah, sekarang saya akan ajarin sedikit lebih detailnya. Nah, kita berada di tampilan TradingView yang ada di Fortuno Market ya, teman-teman. Nah, di sini saya mau jelasin. Dalam satu candlestick itu terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama yaitu open price, tentu. Open price. Lalu yang kedua itu adalah baru masuk ke movement, entah itu membuat high dulu atau membuat low dulu. Kita contohkan membuat low dulu ya. Baru dia membuat high dan juga close candle-nya. Nah, ini apa sih maksudnya, Bang Jo? Jadi gini, teman-teman. Candlestick itu yang kalian lihat ini. Nah, ini kan contohnya 1 jam. Ya kan? Kalau 1 jam, ya berarti satu candlestick ini terbuat dalam waktu 60 menit atau 1 jam. Nah, berarti kalau di sini ada 5 candlestick, ya berarti prosesnya sudah memakan waktu 5 jam. Oke? Lalu, dalam sebuah proses terbentuknya candlestick ini, nah ini kan candlenya masih jalan-jalan. Ya kan, teman-teman lihat candlenya masih naik turun gitu kan. Sebenarnya alurnya seperti ini, teman-teman. Contoh candle bullish ini, ya kan. Nah, ini kan kebetulan yang saya pakai contoh adalah contoh terjadinya candle bullish, di mana harga dimulai dari open price tentu. Ingat, open price itu selalu dari kiri. Oke. Lalu dia membuat low atau turun dulu. Nah, baru dia naik lagi, teman-teman. Membuat apa? Membuat high sebelum dia close. Nah, bingung ya? Nggak usah bingung, ini saya jelasin. Jadi gini, candle itu nggak langsung bentuknya body gini, teman-teman. Nah, nggak langsung bentuknya body kayak gini. Ini saya zoom, biar teman-teman semua pada lihat ya. Nah, candle ini nggak
langsung terbentuk itu bentuk seperti ini teman-teman. Nah makanya dia itu dimulai, kalau candle itu bullish ya, ini saya contohkan ya. Candle itu bullish, dia dimulai dari proses open price di sini. Ya, open price-nya di sini. Lalu dia turun dulu, sempat turun. Nah, setelah dia turun, datanglah dorongan dari buyer yang kuat untuk membuat apa? Membuat high-nya. Nih, pucuknya yang di sini. Nah, dari high ini ternyata dia close-nya di sini. Inilah proses terbentuknya sebuah candle, teman-teman. Kalau candle-nya bullish, maka normalnya formatnya adalah OLHC. Jadi dia open dulu. Nah, open dulu dia di sini. Nah, saya pasin ya. Open dulu dia di sini, lalu dia turun membuat wick ini yang di bawah. Lalu dia naik membuat high yang ini dan close-nya di sini. Oke, maka terbentuklah bodinya seperti ini, teman-teman. Body candle-nya terbentuk seperti ini. Nah, inilah bentuk body candle-nya. Ya. Jadi, teman-teman ingat ya, kalau candle-nya bullish, formatnya harus seperti ini. Mau itu yang besar bodinya, mau itu juga yang kecil bodinya. Contoh yang kecil ini. Bang Yo gambarin yang kecil ini. Oke, saya gambarin proses terbentuknya candle yang kecil itu. Yang ini ya. Berarti gimana teman-teman? Dia opennya di sini. Nah, opennya di sini. Lalu dia membuat low. Atau dia turun dulu. Nah, sampai sini. Terus gimana? Terus dia naik lagi. Dari low ini dia naik, didorong sama buyer. Ya kan? Sampai segini. Otomatis awalnya bodinya pasti seperti ini dong. Body awalnya otomatis dia full seperti ini. Ya. Nah, ternyata didorong lagi sama si sellernya sampai dia ketemu close-nya di sini. Mantap. Nah, close-nya di sini. Berarti segede inilah bodinya dia. Inilah alur terbentuknya candle doji. Itu ketika marketnya bullish ya teman-teman. Kalau candle bearish gimana Bang Yo? Kalau candle bearish, ini saya ubah dulu ke hijau biar teman-teman nggak bingung ya. Nah, kalau candle bearish, dia open dulu. Selalu dibuka dari open ya teman-teman. Open price dulu di sebelah kiri. Lalu dia membuat high atau sempat naik dulu. Lalu dia membuat low, baru dia close. Nah, close-nya di bawah. Kalau bullish, close-nya di atas. Kalau bearish, close-nya di bawah. Maka dia akan terbentuk candle seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Dan formatnya, ini format untuk candle bullish. Dan format untuk candle bearish cuman bertukar di 2 dan 3. Jadi dia tuh open dulu, baru membuat high, lalu membuat low, baru close price-nya di sini. Kalau candlenya doji gini Bang Gio, atau candlenya bodinya tipis itu gimana? Sama teman-teman, persis. Jadi sekarang coba kita gambar yang ini ya. Coba kita gambar yang candle ini. Nah ini, oke, candle yang ini. Nah, di candle yang ini kalian lihat
kalau harga open di sini, kemudian dia naik membuat high sampai sini, ya kan? Terus dia terdorong turun. Nah, dari atas ini dia terdorong turun ke bawah sini. Lalu dia close price-nya ada di sini. Close price atau close candle-nya ada di sini. Berarti bentuk bodinya seperti apa? Bentuk bodinya otomatis akan seperti ini. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Jadi, secara default, candlestick yang berwarna hijau adalah candle bullish. Dan candlestick yang berwarna merah adalah candle bearish, teman-teman. Atau candle penurunan. Kalau bullish kenaikan, kalau bearish penurunan. Nah, dari yang kalian lihat tadi, jadi kalau penutupan lebih tinggi dari pembukaan, bisa bayangin? Penutupan lebih tinggi dari pembukaan. Berarti candle apa? Berarti candle hijau atau candle bullish. Begitu pula sebaliknya. Kalau harga opennya di sini, terus close-nya di sini, berarti candlenya apa? Candle bearish. Oke? Fungsinya apa sih Bang Gio buat tahu-tahu seperti itu? Nanti saya jelaskan. Sekarang kita balik lagi ke chartnya. Jadi teman-teman, selisih antara pembukaan dan penutupan, inilah yang menjadi namanya body, teman-teman. Ya. Dan harga tertinggi dan harga terendah ini yang menjadi wick. Ada yang bilang itu wick, ada yang bilang itu shadow, ada yang bilang itu kaki. Ya kan? Itu semua sama. Yang penting kalian tahu maksud dari teman bicara kalian. Jadi kalau kalian ketemu trader lain, dia sebut, yang wick-nya panjang. Jadi kalian biar nggak bingung, oh wick ini katanya Bang Gio, ya orang juga kadang nyebut istilahnya shadow. Orang juga kadang nyebutnya kaki. Nah, itu biar teman-teman nggak bingung. Nah, sekarang kita belajar tentang bodinya teman-teman. Kita lihat di candle H1 ini. Nah, ini ada contoh pas nih, candlenya gerak ya kan. Nah, di sini awalnya candlenya bullish, ya kan. Terus muncul satu candle bearish. Nah, di sini ada beberapa candle bearish juga yang bodinya kecil, teman-teman. Tapi ada satu candle bullish yang bodinya juga kecil. Gimana ceritanya? Yuk kita bahas. Jadi gini ceritanya. Awalnya marketnya itu bullish. Oke. Nah, ini dari candle ini aja ya. Lalu pas sampai di sini muncul candle bearish yang cukup dominan. Oke. Dia tidak lebih panjang dari candle bullish ini. Nah, tapi di sini muncullah candle dengan body-body kecil dan shadownya yang panjang. Jadi, harga ini sempat mengalami kenaikan, teman-teman. Lalu ada penurunan yang cukup dalam sebelum lanjut naik lagi. Nah, beberapa kali terjadi konsolidasi di area ini. Terus dia turun ke bawah. Dan ada penolakan di candle buyer ini. Jadi seller udah mulai dominan ini, terus ada penolakan dari buyer yang sempat naik lalu close di sini. Oke? Nah, terus mencoba lagi naik dari opennya ini, dia mencoba naik. Tapi gagal. Nah, tapi gagal terus dia turun lebih dalam dari yang candle ini, dari yang ini. Nah, berarti dia di area sini. Sebelum dia close di sini dan muncul momentum bearish yang besar, berarti dia langsung tiba-tiba dibawa naik dikit, langsung diturunkan. Nah, nih saya gambarin. Oke.
Ini adalah grafik dari cara membaca candle ini. Kalian nggak percaya? Coba kita turun di time frame M15. Nah, kita lihat dari candle ini tadi. Sekarang kita ambil contekan kita yang di sini tadi. Nah, harga sempat bullish, terus dia mencoba naik turun dan konsolidasi di sini. Kemudian dia ada pergerakan yang naik, ya kan? Terus dia turun drastis ini. Nah, itulah fungsi dari teman-teman itu bisa membaca candle, teman-teman. Jadi kalian bisa mengerti, oh pergerakannya seperti ini. Saya kasih contoh yang lain. Sekarang kita memakai contohnya adalah candlestick pattern, ya kan? Hal yang sering kalian dengar mungkin di luaran sana, candlestick pattern. Pertama ada yang biasa sebut dengan bullish engulfing, ada juga bearish engulfing, ada yang sebut pin bar, ya kan? Ada yang sebut doji. Nah, sekarang kita bedah satu-satu ya teman-teman. Ini juga sama kok, persis dengan membaca candle tadi. Kita lihat apa sih yang terjadi dari keempat model candlestick pattern ini. Jadi, kita mulai dari yang namanya bullish engulfing. Bullish engulfing itu adalah candle merah dimakan candle hijau. Atau candle merah di break oleh candle hijau. Nah, kalau secara penjelasannya berarti candle ini yang awalnya bearish lalu berubah momentum menjadi bullish, teman-teman. Nah, kalian nggak percaya? Kita buka satu. Kita buka yang ini. Nah, ini adalah contoh dari bullish engulfing. Sekarang kita turun ke time frame 5 menit. Biar terlihat. Nah, nih. Awalnya bearish, berubah menjadi bullish. Lalu kita cari lagi contoh untuk yang kedua, yaitu bearish engulfing. Bentuknya gimana sih bearish engulfing? Bearish engulfing itu kebalikannya. Jadi, ini saya ubah warnanya dulu ya. Candle hijau di break atau dimakan oleh candle merah. Ini saya gunakan bahasa yang teman-teman mudah untuk pahami. Nah, kita cari contohnya bearish engulfing. Nah, ini dia contoh dari bearish engulfing. Saya lingkari dulu. Berarti ini adalah sinyal bahwa tren berubah dari bullish menjadi bearish. Gambarnya itu kurang lebihnya akan seperti ini. Market sedang bullish, tiba-tiba di break dan berubah trennya menjadi bearish. Ah, seperti ini. Ini kalian ingat-ingat ya. Dari bullish berubah menjadi bearish. Sekarang kita turun ke time frame M5 menit. Nah, sama kan? Dari yang awalnya bullish berubah menjadi bearish. Ntar, saya rapikan dulu gambarnya biar teman-teman tahu. Yang awalnya bullish menjadi bearish. Di sini juga sama teman-teman. Yang awalnya bullish atau kenaikan berubah tren menjadi bearish atau penurunan. Ini dari bearish engulfing. Lalu kita masuk ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga itu yang disebut dengan pin bar. Pin bar atau orang sebut hammer, orang sebut inverted hammer. Jadi intinya adalah wicknya panjang dengan body yang kecil. Nah, dengan body yang kecil. Entah itu bearish ataupun bullish seperti ini. Kita cari contohnya. Nah, kalau seperti ini berarti
bentuk pergerakannya adalah harga sempat turun, lalu ada penolakan untuk naik. Nah, harga awalnya sempat turun, lalu muncul penolakan untuk naik. Yang mana yang disebut penolakan? Yang disebut penolakan itu ini, teman-teman. Nah, inilah yang disebut dengan penolakan. Wick-nya ini. Kalau tidak ditolak, itu full body seperti ini. Ini candle momentum. Atau candle trend. Nah, kalau yang kayak gini ini namanya candle rejection. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, sekarang coba kita turun ke time frame 5 menitnya. Dari 5 menitnya, sama dengan yang kalian lihat tadi. Harga ini sempat turun, mendapat penolakan untuk menjadi bullish. Lalu yang terakhir, kita lihat contoh itu doji, teman-teman. Doji itu bentuknya adalah balance. Jadi wick-nya panjang dengan body yang kecil tapi lebih dominan di tengah. Entah itu bullish atau bearish. Bahkan ada yang benar-benar tidak ada bodinya. Ini berarti apa? Ini menandakan bahwa market sedang konsolidasi, teman-teman. Nah, ini contohnya. Harga ini turun. Naik. Dan close-nya di sini. Jadi harganya masih konsolidasi. Nah, ini yang nggak serap ini sih biasanya, teman-teman. Jadi dia candle-nya itu naik turunnya di situ-situ aja. Mau lihat contohnya? Kita cari satu candle doji yang sangat clear. Nah, ini dia. Nah, ini adalah contoh candlenya. Kita lihat di time frame 5 menit. Nah, harga turun, lalu membentuk konsolidasi di area sini. Turun, net naik, terus dia konsolidasi. Inilah yang menjadikan candle itu menjadi doji. Tapi kalian harus juga tahu, teman-teman, candlestick pattern itu bisa terjadi di semua tempat, ya. Nah, kalau kalian mau gunakan candlestick pattern itu sebagai sebuah konfirmasi, kalian juga harus belajar yang namanya market structure dan juga area penting. Entah itu kalian menggunakan supply and demand atau menggunakan support and resistance. Jadi pastikan terjadi candlestick pattern itu di area-area penting kalian, di area support resistance atau di supply and demand. Nah, membaca candlestick itu tidak hanya sebatas kalian memahami dari pergerakan candlenya, tapi kalian juga harus tahu di mana itu terjadi, teman-teman. Ini ada beberapa hal penting yang harus kalian ingat. Jadi, pertama, perhatikan apakah tren sebelumnya. Nah, contoh. Kalian lihat candle bentuknya rejection kayak gini. Tren sebelumnya apa? Oh, trennya sempat bearish. Ini tentu di time frame yang lebih kecil dia bearish. Lalu perhatikan juga apakah candle itu muncul di zona penting seperti support resisten. Nah, kalau kita lihat, biasanya candle konfirmasi itu memang munculnya di area penting atau area contohnya adalah support and resisten. Tapi bisa juga dia muncul di area yang bukan support and resisten. Kita cari contohnya. Kita lihat contohnya ini, teman-teman. Nah, kalau dia muncul candle rejection panjang 2 kali ini, tapi di sini bukan zona apa-apa, ya kalian abaikan saja. Ya, kalian nggak harus memantau apa yang akan terjadi di candle selanjutnya. Namun, kalau itu terjadinya di area penting seperti ini, area support resisten, kalian bisa perhatikan candle selanjutnya. Contoh, ini di sini
tiba-tiba menjadi engulfing bullish atau bullish engulfing di sini. Nah, berarti disinilah terjadi titik pembalikan tren yang awalnya bearish menjadi bullish kembali. Ya, kalau seperti ini berarti kalian harus pastikan bahwa candle selanjutnya adalah continuation atau pelanjutan daripada konfirmasi candle di sini. Contoh, konfirmasinya bullish engulfing, kalian buy di sini. Kalian pastikan bahwa candle selanjutnya akan mengikuti daripada engulfing bullish ini. Karena ini terjadi di area penting, teman-teman. Tapi kalau candlenya kayak gini, ini muncul candle rejection di sini. Di sini nggak ada zonanya apa-apa yang tadi saya bahas. Ya udah, kalian nggak harus open posisi di sini. Ya. Lalu lihat apakah ada konfirmasi dari candle berikutnya. Nah, itu yang tadi saya sebut. Kalau kalian lihat di sini ada bullish engulfing, kalian harus pastikan candle selanjutnya ini searah dengan konfirmasi ini. Contoh, ini bullish berarti konfirmasinya juga harus candle-candle hijau, teman-teman. Nah, nih, lihat harga ketika kembali ke sini, kalian bisa lihat reaksinya. Jadi, ketika candle itu menemukan zonanya, maka akan muncul konfirmasi. Apakah selalu, Bang Gio? Selalu, teman-teman. Kalau nggak ada konfirmasi, ya kalian nggak usah berpikir untuk open posisi. Jadi kalian hanya open posisi ketika kalian melihat adanya konfirmasi. Lalu saya akan memberi sedikit nasihat, teman-teman. Apa sih kesalahan pemula yang sering terjadi ketika membaca candlestick, teman-teman? Yang pertama, dia entry hanya berdasarkan satu candle. Contoh, tiba-tiba kalian nggak tahu itu sedang news ya. Namanya pemula, kalian nggak tahu ada news release. Ada satu candle bullish. Kalian langsung dah di situ tekan buy. Padahal candle itu hanya untuk menuju area resisten dan memberi konfirmasinya di area resisten. Lalu yang kedua, nggak lihat tren besarnya. Jadi banyak sekali pemula melihat sebuah candle atau candlestick pattern itu hanya berdasarkan candlestick pattern itu. Kayak yang tadi saya contohkan. Nggak lihat trennya. Kalau trennya bullish, ya fokusnya aja cari buy. Cari konfirmasi-konfirmasi buy-nya. Kenapa begitu? Karena kalian masih pemula. Sampai kapan, Bang Gio? Ya sampai kalian menjadi trader yang paham tentang analisa teknikal. Lalu yang ketiga yaitu sering open posisi dengan asal tanpa ada konfirmasi. Tadi sudah saya tekankan bahwa kalau kalian mau open posisi pastikan ada konfirmasi. Kalau kalian nggak lihat konfirmasi, abaikan. Ingat teman-teman, candlestick itu hanya alat bantu, bukan alat ramal masa depan. Jadi pastikan kalian selalu kombinasikan dengan yang namanya analisa teknikal. Entah menggunakan support resisten, entah menggunakan trend line, atau kalian menggunakan metode-metode yang lain. Pokoknya harus ada pendampingnya. Karena candlestick itu hanya alat bantu, teman-teman. Oke, jadi intinya candlestick itu adalah bahasa market, teman-teman. Semakin sering kamu lihat, maka kamu akan semakin paham tentang perasaan market. Apakah buyer yang lagi kuat atau seller yang mulai kalah, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang masih bingung buat memulai, Bang Gio, saya ini memulai. Saya udah nonton videonya Bang Gio. Saya udah nonton video di beberapa channel yang lain. Tapi saya bingung, nggak ada yang ngarahin. Saya butuh temen yang bisa ngarahin saya tentang belajar trading seperti apa. Nah, di sini saya mau mengajak teman-teman untuk bergabung dengan G-Trade Academy. Apa aja sih yang akan kalian dapatkan ketika kalian bergabung dengan G-Trade Academy? Yang pertama tentu analisa harian dengan akurasi tinggi. Lalu yang kedua yaitu komunitas yang solid. Di komunitas inilah isinya semua adalah trader, teman-teman. Kalian bebas mau bertanya apapun tentang trading. Dan tentu di dalamnya ada saya dan juga tim dari G-Trade Academy yang akan selalu setia untuk membimbing teman-teman. Jadi kalau kalian ada pertanyaan apapun tentang trading, tanya di grup. Nanti akan kita ulas bareng-bareng. Siapa tahu toh ada teman lain yang juga belum paham. Biar sekalian kita jelaskan. Dan juga di dalam komunitas ini selalu ada live education setiap minggunya. Jadi di sanalah buat teman-teman yang masih bingung untuk bertanya dalam bentuk chat, kalian bisa bertanya langsung saat saya melakukan live education.
Lalu yang ketiga yaitu materi edukasi yang lengkap teman-teman. Ini tentu akan sangat membantu teman-teman, apalagi khususnya yang masih pemula. Biar kalian ini mendapat ilmu. Dan buat teman-teman yang sudah ada basic, biar bisa mengupgrade skillnya. Jadi, buat teman-teman yang tertarik untuk bergabung dengan Jitreat Academy, kalian tinggal klik link yang ada di kolom deskripsi. Dan semua pendaftaran atau biaya bulanan yang kalian pikirkan itu tidak ada di Jitreat Academy. Alias Jitreat Academy ini adalah komunitas gratis, teman-teman. Jadi, kalau kalian ada yang menawarkan titip dana, joki akun, investasi apapun yang mengatasnamakan Jitreat Academy, dengan pola kalian dibantu deposit, kalian tinggal deposit, nanti profitnya dibagi atau apapun lah itu, saya pastikan bahwa itu adalah 100% penipuan. Jadi teman-teman bisa abaikan atau teman-teman blokir. Karena di Jitreat Academy tidak ada layanan seperti itu. Kita komunitas edukasi, tujuannya hanya untuk memberikan edukasi. So, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa play lagi dari awal agar lebih jelas. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai dukungan untuk kami di Jitreat Academy dan agar kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari channel Jitreat Academy. Dan buat teman-teman yang masih penasaran, masih bingung, atau punya ide-ide yang mau dibahas, jangan sungkan untuk ketikkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, saya Giovanni, dan salam Fortuno.